Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Teuku Suharto. Ladies and gentlemen, selamat datang di cerita besar tentang Indonesia dan mimpi besarnya di lautan. Kali ini admin akan beromon-omon, andai kata, apabila, jikalau Indonesia punya kapal induk di kawasan Asia Tenggara. Ya, kita bukan hanya punya rendang dan pulau Dewata Bali saja, tapi juga punya ambisi besar di dunia maritim. Dan kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang besar, sangat besar, yaitu kapal induk Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Indonesia butuh kapal induk? Apa cuma biar bisa bilang, hei, kita punya kapal besar loh? Tentu saja tidak. Kapal induk ini adalah simbol kekuatan pertahanan kita. Bayangkan, kapal ini seperti rumah sakit berjalan, tapi isinya pesawat tempur, rudal, dan tentara tangguh. Jadi kalau ada yang macam-macam di laut kita bisa bilang, jangan main-main lo ya, kita punya kapal induk. Nah, kapal induk tentunya bukan cuma buat gaya-gayaan di laut. Ini adalah pusat komando yang bisa mengirim pesawat tempur kemanapun dibutuhkan. Bayangkan, kalau ada kapal asing yang iseng masuk wilayah kita bisa kirim pesawat dari kapal induk ini. Kamu mau ngapain? Ini laut kita, bukan kolam renang buat kamu. Ayo minggat dari sini. Kalau lu tidak mau minggat, lo tak hajar sekalian biar mampus. Selain itu, kapal induk juga jadi simbol kedaulatan. Kita punya 17.000 pulau, jadi kita butuh sesuatu yang bisa menjaga semuanya. Kapal induk ini seperti satpam berjalan yang siap jaga keamanan 24 jam. Tapi jangan khawatir, satpam kita ini nggak cuma bisa gebuk pencuri, tapi juga bisa bikin negara lain berpikir dua kali untuk macem-macem. Nah, sekarang kita bicara soal efeknya di kawasan Asia Tenggara. Bayangkan, tetangga-tetangga kita lihat Indonesia punya kapal induk. Mereka pasti mikir, wah, Indonesia serius nih, jaga lautnya. Ini bikin kita jadi pemain utama di kawasan. Kita bukan cuma bisa ngomong, tapi juga bisa tunjukkan kekuatan. Tapi jangan salah ya, ini bukan soal intimidasi. Ini soal kerjasama dan keseimbangan kekuatan. Kita ingin kawasan Asia Tenggara aman dan damai. Jadi kapal induk ini juga jadi alat diplomasi. Kalau ada konflik, kita bisa jadi penengah. Jangan ribut-ribut lo ya, kita punya kapal induk loh. Presiden Joko Widodo pernah bilang, Indonesia harus jadi poros maritim dunia. Apa artinya? Artinya kita harus jadi pusat kegiatan maritim global. Laut kita bukan cuma buat nelayan atau pariwisata, tapi juga buat perdagangan, pertahanan, dan diplomasi. Kapal induk ini adalah salah satu cara kita tunjukkan bahwa kita serius dengan visi ini. Bayangkan kapal induk ini seperti kartu as kita di meja diplomasi internasional. Kita bisa bilang, hei, kita punya kekuatan, tapi kita juga punya tanggung jawab besar. Jadi ini bukan cuma soal pertahanan, tapi juga soal martabat dan pengaruh global. Nah, akan tetapi jangan bayangkan ya, bahwa kapal induk ini
seperti di film Hollywood yang bisa meledakkan apapun dalam hitungan detik. Kita juga harus realistis. Kapal induk butuh biaya besar, perawatan ekstra, dan tentu saja awak yang profesional. Jadi jangan sampai kapal induk kita cuma jadi kapal mewah yang cuma bisa dipamerin di pelabuhan. Kapalnya bagus ya, tapi nggak bisa jalan. Akan tetapi kita optimis, Indonesia punya sumber daya manusia yang tangguh. Jadi kapal induk ini bukan cuma simbol, tapi juga bukti bahwa kita bisa jadi pemain besar di dunia maritim. Siapa bilang kita cuma bisa jualan kerupuk dan batik? Kita juga bisa jaga laut kita dengan gagah. Nah, para pemirsa, itulah cerita tentang kapal induk Indonesia. Dari laut kita memimpin, sambil jaga martabat dan tentu saja sambil makan kerupuk. Karena dimanapun kita berada, laut adalah masa depan kita. Mari jaga laut kita, mari jaga Indonesia. NKRI harga mati. Demikian para pemirsa ceritanya omon-omon ini. Silahkan apabila mau berbaku hantam untuk mengisi komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.